Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk menunaikan ibadah Jumat pada hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang insya Allah kita akan menjadi pengikutnya sampai akhir hayat kita. Khatib tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa kepada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian. Takwa dalam pengertian hifdzun nafsi an hududillah, menjaga diri dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah dalam bentuk perintah, semoga kita menjadi bagian dari yang melaksanakannya, dan ketetapan yang berupa larangan, semoga kita menjadi bagian yang meninggalkannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu kali di tahun 1976 ada lomba lari. Di tengah perlombaan ada seorang bernama Karapetyan yang dalam posisi nyaris menang karena dia ada di posisi terdepan. Tapi dalam posisi yang sangat menjanjikan itu, tiba-tiba terdengar ada suara gemuruh dan ternyata ada sebuah bus dengan 37 penumpang terperosok masuk ke sebuah danau yang dalam. Tanpa berpikir panjang, Karapetyan ini seorang pelari, dia langsung melepas pakaiannya dan meluncur menuju danau, dan terselamatkan ada 20 orang melalui tangannya, dan ada 9 orang yang selamat secara mandiri karena kaca mobil dipecahkan oleh Karapetyan ini, dan sisanya 7 orang tidak selamat. Tapi setelah menyelamatkan itu, Karapetyan dikabarkan mendapatkan musibah karena paru-parunya cedera, terluka karena air danau yang sangat kotor, dan dia akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Tapi setahun kemudian dia ikut serta dalam lomba internasional dan akhirnya meraih juara. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kisah Karapetyan seorang pelari ini adalah kisah tentang makna dari kehidupan dalam situasi di mana ia harus melanjutkan lomba, antara harus melanjutkan lomba atau menyelamatkan. Dia memilih untuk menyelamatkan. Bisa jadi sebagian dari kita kalau ada kesempatan, mungkin kita akan memilih untuk melanjutkan lomba karena kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi Karapetyan dia tidak memilih itu. Dia memilih
karena panggilan kemanusiaan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa catatan untuk kita? Kisah yang terjadi di Armenia di tahun 1976 ini memberi pesan kepada kita tentang hidup yang bermakna. Ada yang memiliki kekuasaan. Untuk apa sebenarnya kekuasaan itu? Ada yang memiliki kekayaan. Untuk apa sebenarnya kekayaan itu? Ada yang memiliki prestasi. Tapi untuk apa sebenarnya prestasi itu? Karapetian, dia tidak terjebak pada prestasi untuk prestasi, juara untuk juara. Dia sadar betul tentang arti kemanusiaan. Ada orang yang menjabat, memiliki jabatan, tapi tidak sadar tentang arti jabatan itu. Dia hanya berorientasi pada dirinya, jabatan untuk jabatan. Padahal jabatan sungguhnya adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertumpuk harta, memiliki banyak harta, kekayaan tak terbatas, tapi dia tidak sadar untuk apa harta kekayaan yang bertumpuk itu. Ada orang yang populer, terkenal, bahkan saking terkenalnya ada banyak orang yang akhirnya menyesal menjadi orang yang terkenal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sebenarnya kita hidup itu? Maka disinilah penting kita untuk bercermin, untuk menyadari siapa kita sesungguhnya dan untuk apa kita hidup ke dunia ini, dengan berbagai status, dengan berbagai posisi, dengan berbagai kondisi yang ada pada kita. Kalau juara sekedar juara, Karapetian tidak memilih. Dan itu adalah nasihat untuk kita, agar apa? Agar sesuatu yang kita miliki punya manfaat. Kalau ada kekuasaan dalam genggaman kita, apakah kekuasaan itu memberi manfaat bagi banyak orang? Maka dalam hadis dikatakan ada 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Salah satunya pemimpin, artinya pejabat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang dengan tangannya dia memberi manfaat dan maslahat pada banyak orang. Pemimpin yang dengan kebijakannya dia menghadirkan kekuatan pada orang-orang yang dilemahkan dan melemahkan pada orang-orang yang merasa kuat tapi kekuatannya tidak memberi manfaat. Begitulah Islam, ya, memberi makna bagi setiap apa yang ada pada kita sebagai penganut Islam ini. Kalau ada harta pada kita, maka untuk apa harta yang kita miliki? Maka harta yang kita miliki itu adalah untuk mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Itu sebabnya di Islam diminta untuk infak, sedekah, zakat. Karena bukan tentang apa yang kita miliki, tapi apakah yang kita miliki bermanfaat atau tidak, menghadirkan kemaslahatan atau tidak. Maka di Islam itu orang bisa berkuasa, orang bisa menjadi terkenal, orang bisa menjadi seniman, orang boleh menjadi musisi, tapi apakah kekuasaan, keterkenalan, kemampuan bermusiknya itu bermanfaat untuk umat atau tidak? Itu sebabnya di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ada catatan penting untuk kita semua. Setiap warga Muhammadiyah
baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya, selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan, juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana dakwah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban. Begitulah pandangan Islam dan pandangan Muhammadiyah terhadap seni. Bahkan ternyata seni juga harus diberi manfaat, diberi cita rasa, ya, upaya untuk membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan keadaban, karena seni adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita sebagai manusia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua untuk kita dari cerita Karapetian seorang pelari itu adalah bahwa berbagi, bermakna adalah jalan bahagia. Hasil penelitian psikologi, ya, ini banyak kita dapatkan di jurnal-jurnal, bahwa orang yang sering berbagi, orang yang sering memberi itu lebih bahagia dibandingkan orang yang menahannya, atau orang yang pelit, atau orang yang kikir. Bahkan orang yang kikir dan pelit itu lebih sering merasa menderita, karena dia sibuk untuk menahan apa yang dia miliki. Dia khawatir, dia cemas apa yang dimilikinya itu. Jadi sebuah studi yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, ya, kepada sebuah remaja, kepada sekelompok remaja yang surveyor, ya, peneliti itu, ya, mencoba membandingkan, ya, antara remaja yang sering berbagi, ya, sering menggerakkan teman-temannya, ya, saudara-saudaranya untuk berinfak, bersedekah, ya, bergerak secara filantropi, ya, itu nyata lebih bahagia dibandingkan dengan yang sebaliknya. Nah, karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita didorong dalam Islam untuk, ya, agar kehidupan ini bermakna, untuk berbagi, ya. Karena berbagi selain bahagia, ya, secara perasaan, secara mental, itu juga akan mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu, dan kalau engkau berbuat sebaliknya, maka juga akan kembali pada dirimu juga. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kehidupan ada konsekuensi. Karena apa yang kita miliki pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhir nanti tangan kita akan jadi saksi, mulut kita akan dikunci. Semuanya organ tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk potensi-potensi yang ada pada diri kita. Harta kita, kemampuan kita, kepintaran kita, ilmu kita. Tidak lepas dari permintaan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu saat salah seorang sahabat menghampiri Rasulullah dan meminta agar Rasulullah mengajarkan doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengajarkan, a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri mani. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahayanya pendengaran, dari bahayanya penglihatan, dari bahayanya hati, dan dari bahayanya kita
mengeluarkan syahwat itu. Begitulah pertanggungjawaban, sampai Rasulullah memperhatikan betul semua yang ada pada kita. Nah, karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus memperhatikan hal-hal terkecil sekalipun, karena pada akhirnya tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya tidak akan ada yang lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal yang terbaik. Satu saat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya kembali, apa yang akan kau lakukan bila engkau menghadapi onak dan duri dalam perjalananmu? Maka Umar menjawab, aku akan berjalan dengan hati-hati. Itulah takwa itu, kata Ubay bin Ka'ab. Dan menjadikan hidup kita bermakna, sebagaimana khatib sampaikan pada khutbah yang pertama tadi, tentu tidak lepas dari apa yang disebut dengan takwa. Karena takwa adalah kehati-hatian kita pada seluruh aktivitas kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari gerak tangan kita, dari tatapan mata kita, dari telinga yang kita mendengar dengannya. Semoga kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain untuk bermakna bagi diri kita, juga untuk menjadi jalan bagi kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari bersama-sama kita menengadahkan tangan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada setiap harapan-harapan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.